Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Afat dengan nomor NPM 2217 051148 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima yaitu adalah Epsilon NFA. Epsilon Non-Deterministic Finite Automaton adalah salah satu jenis mesin automata yang digunakan dalam TBO. Ini adalah variasi dari non-deterministic finite automaton atau yang disebut NFA yang memungkinkan transisi tambahan yang disebut epsilon transitions dilambangkan dengan E, disebut juga dengan epsilon transition atau lambda transition yang memungkinkan mesin untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain tanpa membaca simbol input. Epsilon transition diwakili oleh simbol E atau lambda. Jadi kita masuk ke conversion of epsilon NFA to NFA. Di sini saya punya sebuah mesin dengan yang memiliki tiga buah state yaitu A, B, dan C, dan inputannya ada dua yaitu 0 dan 1. Nah, di sini adalah uh, tabel panah yang mengarah ke B ini adalah atau yang disebut juga dengan epsilon, dan B ke C juga disebut epsilon. Mencari nilai sebuah epsilon, maka kita akan menjabarkannya pada masing-masing inputan di sebuah state. Untuk E closure A, di sini kita akan mencari dari inputan 0. E closure kita mulai dari state A yaitu E closure, berarti untuk A closure berarti ada A, B, dan C. Untuk A untuk inputan 0 kembali ke A, dan E closure-nya adalah A itu adalah A, B, dan C. Sedangkan B itu inputan 0 yaitu kosong, kita isi kosong. Dan untuk inputan ke E clusternya itu adalah B dan C. Sedangkan untuk C sendiri untuk inputan 0 balik ke diri sendiri itu C, dan untuk E clusternya itu C. Setelah kita tes inputan 0, kita masukkan ke dalam tabel transisi yaitu A, B, dan C. Kita gabungkan hasil dari final akhir itu dari sebuah E clusternya itu ada A, B, C, C. Jika disimpulkan itu adalah A, B, C. Jadi untuk inputan 0 dalam state A yaitu A, B, dan C. Sedangkan untuk inputan 1, untuk E clusternya kita cari sudah jelas ya A, B, dan C. Karena setiap transisi dari epsilonnya ini mengarah ke semua state yang ada di mesin ini. Untuk inputan 1, state A tidak mengeluarkan inputan 1, jadi kita isi 0. Sedangkan untuk B, inputan 1 kembali ke dirinya sendiri yaitu B. Dan untuk E clusternya itu B dan C. Sedangkan untuk C, inputan satunya kembali ke dirinya sendiri yaitu C. Dan untuk E clusternya itu C. Disimpulkan untuk inputan C, maka disimpulkan yaitu B dan C. Untuk inputan 1 dan state A. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tes state B dengan inputan 0 dan 1. Pertama untuk inputan 0, closer dari B yaitu B dan C. Lanjut ke inputan 0, B ke 0 tidak memiliki nilai yaitu maka kita isi 0. Dan untuk C kembali ke diri sendiri untuk inputan 0 dan closernya C. Maka kita isi inputan 0 dalam state B yaitu C. Nah, selanjutnya untuk state tidak salah, untuk inputan 1 dalam state B itu closernya itu B dan C. Kita cari sesuatu itu melalui B dulu. Terus state inputan 1 B kembali ke diri sendiri itu B, dan closernya itu B, C. Sedangkan C ke inputan 1 ke C dan closernya C.
Maka untuk inputan 1 dalam state B yang akan diisi nilai inputannya yaitu B dan C. Sedangkan untuk C sendiri akan jelas sekali nilainya yaitu adalah C untuk inputan 0 dan C untuk inputan 1. Dan ini adalah hasil tabel diagram dari conversion epsilon NFA ke NFA. Setelah kita konversi nilai epsilon tadi, kita dapatkan sebuah kesimpulan melalui tabel diagram ini, yaitu ini. Next, untuk example yang pertama. Untuk sampel yang pertama, di sini kita punya 4 state dengan 2 inputan, yaitu 3 inputan ya, tepatnya, yaitu 0, 1 dan transition. Dan untuk state-nya sendiri A, B, C dan D. Jadi kita harus cari satu-satu nilai A, B, C dan D. Untuk A closernya itu adalah A karena nilai A tidak memiliki tidak sampai transitionnya untuk mencapai nilai B, C dan D. Maka transition dari A yaitu A untuk inputan 0 mengarah ke B, sedangkan untuk closernya itu B, C. Lanjut ke inputan 1, untuk A tetap ke A. Inputan 1 A tidak memiliki nilai, maka isi 0 dan 0. Maka untuk inputan 0 A diisi B, C, dan untuk inputan 1 A yaitu adalah 0. Lanjut ke state B. Untuk state B closernya itu kita isi B, C. Untuk inputan 0 B tidak memiliki nilai, maka kita isi nilainya 0. Sedangkan untuk C inputan 0-nya mengarah ke dirinya sendiri yaitu C, dan closernya C juga. Untuk inputan 1 closernya itu B, C, sedangkan B untuk inputan 1 ke B lagi, dan C untuk inputan 1 ke D. Dan closer dari B yaitu adalah B, C, dan D closernya adalah D. Jadi kita dapat simpulkan untuk inputan 0 B yaitu memiliki nilai C, sedangkan untuk inputan 1 state B memiliki nilai inputan yaitu B, C, D. Lanjut ke state C. Untuk state C untuk inputan 0 closernya itu adalah C dan inputan 0-nya adalah C, sedangkan untuk closer kembali ke diri sendiri itu C. Untuk inputan 1 closernya adalah C, inputan satunya adalah D, dan closernya adalah D. Maka untuk inputan 0 kita dapat simpulkan bahwa untuk inputan 0 dalam state C yaitu adalah C, dan untuk inputan 1 yaitu adalah D. Sedangkan untuk D, karena D tidak memiliki nilai closer, maka sini kita isi dua nilai inputannya yaitu adalah 0 dan 0. Dan ini adalah bentuk tabel diagram dari konversi NFA epsilon ke NFA. Kita bisa baca untuk inputan 0 A mengarah ke B dan C. Untuk nilai inputan 1 A tidak memiliki nilai. Untuk inputan B, inputan 0 mengarah ke C, sedangkan untuk inputan 1 itu mengarah ke dirinya sendiri, C dan D. Untuk inputan C, untuk inputan 0 dia mengarah ke dirinya sendiri, dan untuk inputan 1 mengarah ke D. Sedangkan D tidak memiliki inputan sama sekali untuk mengarah ke A, B atau C. Lanjut ke example kedua. Untuk example kedua, di sini kita punya 3 state yaitu P, Q dan R dengan inputannya 4 buah yaitu A, B, C dan E closer. Mari kita tes untuk masing-masing inputan dalam state-nya masing-masing. Untuk inputan A, P closer akan mengarah ke P, Q dan R. Nah, ada
kursor ada lambang E ke Q dan ada lambang E ke R. Maka untuk E clusternya itu adalah P, Q, dan R. Sedangkan untuk inputan A, P tidak memiliki inputan A, maka di sini 0 dan E clusternya juga 0. Sama juga dengan Q. Untuk inputan A dia mengarah ke P dan untuk E clusternya akan menjadi P, Q, dan R. Sedangkan R tidak memiliki inputan A, maka akan diisi 0 dan 0. Jadi kita dapat simpulkan untuk state P dengan inputan A yaitu adalah P, Q, R, PQR. Lanjut ke inputan B. Seperti biasa untuk E-closer adalah PQR, P-nya. Nah, untuk inputan B, P mengarah ke Q, dan E-closernya adalah Q. Sedangkan untuk untuk Q, maaf, inputan B akan mengarah ke R, dan inputan E-closernya akan mengarah ke R. Sedangkan untuk E-closer R tidak memiliki inputan B, maka akan diisi 0. Jadi, dapat disimpulkan untuk inputan B nilai state dari P yaitu adalah QR. Lanjut ke state C. Untuk state C di sini nilai P memiliki nilai E-closer yaitu P, Q, dan R. Dan untuk inputan C, P akan mengarah ke R dan E-closernya adalah R sendiri. Untuk inputan Q, Q akan mengarah dalam inputan C akan mengarah ke Q dan E-closernya adalah Q. Untuk R tidak memiliki inputan C sama sekali, jadi akan diisi transisi kosong. Dan apabila C-nya kosong, maka transisi E-closernya juga kosong. Jadi, dapat disimpulkan untuk inputan C dalam state P yaitu adalah Q dan R. Lanjut untuk ikuti state Q. State Q untuk inputan A akan untuk E-closer terlebih dahulu, Q akan memiliki nilai E-closer yaitu adalah dirinya sendiri yaitu Q. Dan untuk ke A akan mengarah ke P, sedangkan untuk E-closer P yaitu mengarah ke PQR. Jadi dapat disimpulkan untuk inputan A, Q memiliki nilai yaitu adalah PQR. Sedangkan untuk inputan B, Q memiliki nilai E-closer yaitu Q, dan untuk nilai R, nilai inputan B yaitu mengarah ke R, dan R memiliki nilai E-closer yaitu R. Jadi disebutkan untuk inputan B nilai dari Q adalah R. Dan untuk C, Q E-closernya yaitu adalah Q. Untuk ke inputan C, Q mengarah ke dalam dirinya sendiri yaitu adalah Q. Dan E-closer dari Q adalah Q. Jadi disebutkan untuk Q untuk inputan C dalam state Q adalah Q. Dan untuk inputan state R, untuk inputan A tidak memiliki nilai sama sekali. E-closer R untuk inputan A tidak memiliki nilai sama sekali. Begitu juga dengan B dan C. Maka disimpulkan untuk R dengan inputannya A, B, dan C tidak memiliki inputan sama sekali. Dan untuk menentukan bagaimana caranya menentukan final state dari konversi epsilon NFA untuk 2 NFA, dilihat dari bagaimana initial state itu dapat mencapai nilai final state. Apabila initial state-nya dapat mencapai final state, maka kedua state tersebut dapat dijadikan sebuah final state. Jadi dapat disimpulkan untuk final state R sudah pasti final state kan. Jadi untuk P kita bisa jadikan sebuah final state juga. Sedangkan Q tidak bisa dijadikan final state. Kenapa? Karena Q tidak dapat meraih atau menjangkau R sebagai final state. Nah, untuk mesinnya sendiri dapat kita lihat di sini mesin dari konversi epsilon ke NFA kita. Inilah jadinya. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.
rekam.